Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program Live Interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku suri tauladan kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat dan salam kita tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah untuk hari ini kita dimudahkan kembali untuk berjumpa, dan untuk saat ini kita sudah bergabung bersama guru kita Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair, Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama keluarga. Dan untuk antum pemirsa Asil TV dimanapun berada, seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum seputar muamalah kontemporer, tentunya di nomor 081175500606 untuk pesan singkat di layanan WhatsApp, dan juga bisa antum telepon langsung di nomor yang sama dengan line telepon tentunya. Dan kita ingatkan juga untuk antum yang ingin menelpon ke 081175500606 untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya, agar pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan nanti juga jawaban yang akan disampaikan oleh guru kita insya Allah bisa lebih jelas diterima hendaknya. Baik, para pemirsa dan juga antum yang baru menyimak kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan izin kepada Ustadz untuk langsung saja kita bacakan pertanyaan yang pertama sudah masuk di WhatsApp kita. Mohon izin, Ustadz. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, ana buka usaha dengan modal itu dari kerjasama usaha. Dari keuntungan itu diambil buat modal sebelum dibagi dua. Apakah hukumnya pengambilan modal dari keuntungan tersebut, Ustadz? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Pengambilan untung dari modal itu tidak dibolehkan. Dia hanya dibolehkan dari laba bersih. Umpamanya, pemilik modal setor uang 100 juta. 100 juta tentu akan digunakan untuk menyewa tempat, biaya operasional, beli peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam usaha dagang tadi, yang itu sifatnya akan habis. Juga biaya karyawan kalau ada karyawan dan seterusnya. Mungkin dari 100 juta yang terpakai untuk membeli barang sekitar 60 umpamanya. Ya, yang 40 tadi habis. Maka tidak ada pembagian hasil sebelum 100 juta tadi kembali. Bagaimana caranya? Penjualan di bulan pertama umpamanya dapat hasil penjualan 30 juta umpamanya. 30 juta rupiah ketika 1 bulan dihitung penyusutan seperti alat kerja yang dibeli tadi, ruko yang disewa, dan seterusnya. Ada nilai umpamanya tadi dari 40 juta, sekarang sudah turun nilainya menjadi tinggal 20 juta. Ya. Penjualan baru 40. Ya. 40 dikurang 20 baru 20. 20 ditambah 60 modal berputar
baru 80 juta. Sudah kembali modal? Sudah atau belum, akhi? Belum kembali modal, belum BEP ini, belum break even point, belum balik modal. Kalau bulan pertama dibagi, berarti si pengelola makan uang investor, bukan ngambil laba. Dan kalau si pemodal juga ngambil, dia makan uangnya. Pemodal makan uangnya tentu tidak mengapa, cuma disampaikan ke dia. Ini bukan bagi hasil, ini adalah kau makan modal kau dan aku makan uang modalmu. Kalau dia setuju tidak ada masalah. Tapi siapa yang setuju, dia bisnis tujuannya agar bertambah uang itu. Ya, dan seterusnya dihitung bulan kedua juga seperti itu cara perhitungannya. Mungkin di bulan keempat udah berdasarkan anggap umpamanya rata-rata 40 juta. Ya. Tadi bulan pertama tertutup 20, bulan kedua tertutup 20 lagi. Tinggal 10 juta. Bulan ketiga tertutup 20, ada laba 10. 10 itu kalau mau dibagi berdasarkan kesepakatan 60-40 sudah bisa dibagi. Begitu cara pembagian usaha dengan akad bagi hasil mudharabah. Baik. Silakan. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita mengenai buka usaha dengan modal dari kerjasama ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang antum sampaikan tentang kerjasama mudharabah tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kalau warisan dari orang tua kita dijual, apakah kita juga harus bersedekah atas nama orang tua tersebut, Ustadz? Naam, Ustadz. Tidak. Naam. Kalau seandainya kita mau bersedekah juga dengan atas nama orang tua tersebut, apakah dibolehkan juga, Ustadz? Kalau mau bersedekah, tidak perlu harus nunggu waris. Taib. Anda punya uang, belum terima waris, sedekah aja. Nah. Orang tua masih hidup, sudah wafat, bersedekah atas nama dia. Tidak ada masalah sampai pahalanya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita yang menjual rumah waris dari orang tua dan tidak harus bersedekah atas nama orang tua dari yang dijual tersebut, tapi boleh kapan saja bersedekah atas nama orang tua apakah masih hidup ataupun sudah wafat atau meninggal. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bagaimana hukumnya menjual air dalam kemasan yang sudah diberi bacaan oleh praktisi ruqyah, Ustadz? Dan ini dijual dalam kemasan di partai banyak, di toko-toko. Nah, Ustadz. Wallahu alam, sebaiknya tanyakan kepada ustaz-ustaz yang di bidang akidah. Baik. Ya, kalau hukum asal jual belinya tidak ada masalah, boleh. Nah. Cuman apakah ini penipuan atau tidak? Ya, tanyakan kepada ustaz di bidang akidah. Kalau menurut mereka secara akidah tidak ada masalah. Ya. Secara fikihnya tinggal dilihat apakah dia tentu otomatis harganya lebih tinggi. Nah. Kalau harganya sama, tidak ada masalah. Bermanfaat atau tidak, ruqyahnya itu orang beli air. Beli air boleh. Ya. Nah. Tapi kalau ada dilebihkan harganya, imbalan ruqyah. Tentu tinggal dilihat apakah ruqyah itu bermanfaat bagi dia atau tidak. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Pertanyaan mengenai air botol dalam kemasan yang sudah dibacakan ruqyah oleh praktisi ruqyah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawab sedikit untuk yang bertanya dan insya Allah akan disampaikan juga atau ditanyakan kepada asatiz di bidang akidah seperti yang disarankan atau disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, kita akan coba terima atau menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Rizal Singkawang, Kalimantan Barat. Iya, Pak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan pertanyaan kepada Ustadz, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Begini, Ustaz, ada keponakan istri anak mau ikut korban sapi. Jadi dia itu, Ustaz, dia pakai uang dia, tapi yang nanti diikutkan nama ibu kandungnya yang sudah rahimahullah. Apakah ini bisa, Ustaz? Mohon nasihatnya, sekon jaga kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau bisanya bisa, bolehnya boleh, tetapi dia tidak berkorban. Kalau dia berkorban untuk dirinya dan untuk orang tuanya, rahimahullah, tidak ada masalah. Rasulullah SAW berkorban untuk dirinya dan untuk umatnya yang hidup dan yang sudah meninggal. Nah. Baik, Tapi mengkhususkan untuk ibunya saja yang sudah meninggal. Untuk dia yang masih hidup juga butuh amalan. Nah. Ya, kalau dia niatkan untuk dirinya dan untuk diri orang tuanya yang sudah wafat dan yang masih hidup, tidak ada masalah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Jadi diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dengan beliau berkorban atas nama beliau sendiri dan mengikut sertakan orang tua yang meninggal, tidak masalah seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi penelpon dari saudara kita Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan atau jawaban yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah melakukan transaksi seperti ini? Umpamanya si A melakukan servis HP di sebuah counter HP dan membayarnya dengan jasa atau konten, karena kebetulan si A yang menservis HP adalah seorang konten kreator ataupun YouTuber. Nah, Ustadz. Boleh. Namanya jual jasa untuk jasa, boleh. Nah. Ajarkan anakku, aku bangun untukmu, aku renovasi rumahmu. Boleh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan saudara kita. Kita akan coba terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus di 081175500606. Dan untuk antum yang ingin menelpon, para pemirsa juga kaum muslimin dan kaum muslimat, kita harapkan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya dan mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya, biar lebih jelas jawaban ataupun pertanyaan yang disampaikan nanti. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, seperti apa hukumnya menjual kulit daging kurban? Afwan, seperti apa hukumnya menjual kulit dari daging hasil kurban yang telah disepakati oleh pengurus musola atau masjid tempat kita berkurban, karena tidak ada yang memanfaatkan kulit tersebut, Ustadz. Nah, kalau DKM yang menjual, tidak ada hak DKM. Itu adalah pemilik harta para pekurban. Kalau pekurban menghadiahkannya ke seseorang atau ke masjid, lalu yang menerimanya dia jual, tidak ada masalah. Baik kulit, daging, semuanya boleh dia jual. Billahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasan dan jawabannya seperti yang ditanyakan tadi untuk penjualan kulit dari hewan kurban tadi ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukum kita bertransaksi COD itu di Shopee Food atau Grab Food yang mana pembayaran itu dibayarkan terlebih dahulu oleh kurirnya, Ustadz? Syukran, Ustadz. Ini yang saya sering mengatakan, ketika dia meminta
kepada driver untuk membelikan, dan driver membelikan atas nama dirinya, diri orang yang pesan, dengan menggunakan uang driver. Ini terjadi akad driver meminjamkan uang untuk customer, akad salaf, pinjaman. Kemudian dia serahkan dan si customer membayar uang hutang makanan yang dipesan plus membayar fee akad ijarah. Padahal dan ini menjadi suatu kesatuan. Jadi transaksi ini mengandung penggabungan dalam transaksi ini antara akad pinjam-meminjam atau akad salaf atau akad qard digabung dengan akad ijarah. Ijarah bagian dari akad muawadah dan termasuk dia jual beli barang dan jasa. Maaf, dia termasuk jual beli jasa. Nabi SAW telah melarang penggabungan dua akad ini. Beliau mengatakan, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjam-meminjam dengan akad jual beli. Di dalam transaksi tadi tergabung dua akad ini. Maka ini hukumnya adalah dilarang oleh Nabi SAW, yaitu hukumnya haram dilakukan dan transaksinya menjadi tidak halal. Wabillahi taufiq. Naam, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita mengenai pertanyaan transaksi Shopee Food atau GrabFood yang sudah atau dibayarkan terlebih dahulu oleh sang kurirnya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan saudara kita seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon saudara kita di 0811 7550606 yang ingin bertanya seputar muamalah kontemporer. Langsung saja ke nomor line telepon tersebut dan insya Allah kita akan langsung dijawab oleh guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz, bagaimana hukumnya uang hasil konten Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Uang hasil membuat konten, yaitu dia merekam, berpura-pura, dan seterusnya. Ya, kalau berpura-puranya itu untuk kebaikan, tidak ada menggambarkan sahabat Nabi, tidak ada menggambarkan para nabi, tidak ada menggambarkan para malaikat, ya, dan tidak menggambarkan orang-orang soleh. Hukum asalnya mubah jika manfaatnya umpamanya seperti dia konten cara membuat sesuatu yang berguna, mungkin camilan, mungkin makanan, dan seterusnya, dan tidak terlihat auratnya. Kalau perempuan tidak terlihat auratnya, laki-laki juga tidak. Maka hukum asalnya mubah, boleh. Dan ini pendapat banyak para ulama. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Kalau teknis penyajiannya seperti apa Ustaz? Kalau boleh dibumbui dengan sedikit humor atau candaan, penyajiannya apakah dibolehkan juga Ustaz? Bila diiringi musik tentu hukumnya haram. Nah. Kemudian bila konten itu dimasuki oleh iklan-iklan yang haram, tentu pendapatannya menjadi haram. Nah, dibumbui canda, ya, selagi tidak ada merendahkan derajat seseorang, tidak menghinakan profesi seseorang, hukum asal canda, mizah, boleh bila tidak keterlaluan, tidak terlalu berlebihan. Kalau dari awal dan akhirnya canda, tentu menjadi menghilangkan muru'ah. Wabillahi taufiq.
Taib. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai penghasilan atau uang dari hasil konten ya. Khususnya untuk konten kreator apalagi yang muslim ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan saudara kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Hana di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, berapa waktu kemarin Ana beli bensin di jasa pengiriman barang. Setelah Ana tahu bensin itu dapat dari motor yang dipaketkan atau dikirim. Karena saat motor dipaketkan itu harus dalam keadaan bensinnya kosong. Apakah halal Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, itu tergantung kesepakatan jasa pengiriman kendaraan itu dengan pihak pemilik barang motor. Kalau dia mengizinkan diambil, tidak ada masalah. Kalau tidak mengizinkan untuk diambil dan dia tidak disampaikan kepadanya dan dia pun tidak mengizinkan, tentu tidak halal Anda beli bensin tersebut karena didapatkan dengan cara mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Maka bila meragukan, tidak halal juga Anda beli dari dia kecuali Anda menyatakan ini ya orangnya sudah mengizinkan, menghalalkan atau belum. Belum ada keterangan. Kalau Anda tidak mau bertanya, ya haram Anda beli. Ada kemungkinan itu didapatkan dengan cara syubhat, dengan cara mengambil hak orang tanpa izin. Taib. Nah, taib. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari saudari kita Hana di Cirebon ya. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dengan klarifikasi lebih ditanyakan terlebih dahulu jelasnya seperti apa. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari hamba Allah di Pekanbaru masih pertanyaan seputar kulit hewan kurban Ustaz. Bagaimana hukumnya menjual kulit hewan kurban kepada toko atau perusahaan yang membuat rebana dan untuk diperdagangkan, Ustaz? Nah. Toko rebana, ya. Rebana kalau tidak ada kemericingnya, ya, dinamakan dufuf. Dalam syariat, boleh perempuan pakai dufuf, tapi perempuan bukan untuk laki-laki. Wallahu a'lam. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai kulit hewan kurban yang diperuntukkan atau dijual untuk perusahaan yang membuat rebana dan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Dari spesifikasi tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum tidur atau tertidur ketika jam bekerja shift malam, Ustaz? Padahal sudah membuat kopi dan juga menonton kajian, tapi masih tetap tertidur. Apakah dihukum sebagai menilap jam kerja atau haram penghasilannya? Nah, Ustaz. Sesuatu yang di luar kemampuan Anda tidak berdosa. Ya. Nah. Tetapi karena Anda dalam bekerja, tentu Anda dalam keadaan jaga. Maka sampaikan kepada pihak perusahaan, atau kalau Anda sungkan, perkirakan dalam sebulan berapa lama Anda tidur dan uangnya berikan kepada fakir miskin. Kalau gaji Anda di bawah UMR dan pengeluaran di atas itu, berarti Anda termasuk fakir miskin, silahkan untuk Anda pun boleh. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai saudara kita yang bertanya yang tertidur di jam kerja shift malam ya. Mudah-mudahan menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita juga menginformasikan untuk antum yang ingin bertanya langsung, boleh di 0811-755-0606. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz mau bertanya, apakah boleh kita meminta kupon kurban kepada masjid ataupun musola yang di dekat rumah, walaupun belum dibagikan? Bahkan kita meminta untuk jatah dari rumah kos-kosan yang kita punya.
Nah, Ustaz. Ya, akhi, jadi muslim Anda punya kos-kosan. Harusnya Anda berkurban sendiri, Baik. ya. Kemudian sembelih sendiri, bawa ke pasar hewan, beli di pasar hewan, sembelih di situ, cincang di situ, kemudian berapa bagian, bagikan ke kos-kos Anda langsung. Sah kurban Anda. Tapi kalau meminta-minta, kalau maksud Anda adalah kurban Anda sendiri, melalui masjid, lalu Anda minta sekian bagian, tidak ada masalah. Tapi kalau bukan korban Anda, korban orang lain, ini hukumnya meminta-minta. Ya, ya'ti yawmal qiyamah wa laysa 'ala wajhihi mus'atul laham, kata Nabi. Siapa yang minta-minta harta orang lain, datang di hari kiamat dan di wajahnya tidak ada daging. Allahul musta'an. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudari atau saudara kita yang bertanya mengenai meminta kupon hewan kurban ya. Kalau kita yang berkurban, insya Allah itu dibolehkan. Tapi kalau tidak berkurban, apalagi punya kos-kosan, ini sesuatu yang tidak disyariatkan atau tidak disarankan sekali. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari saudara kita di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, bolehkah kita memilih-milih masjid atau musola tempat kita berkurban? Kalau kita mempunyai kecukupan dengan harga yang dispesifikasikan atau dijelaskan oleh musola yang lebih tinggi harganya, tetapi kita memilih yang lebih rendah dari harga yang disampaikan. Padahal kita mampu untuk berkurban lebih tinggi dari itu. Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Nah. Berkurban di masjid itu berakibat orang biasanya tidak bisa sholat zuhur dan sholat asar. Masjid penuh dengan daging. Ya. Maka sebaiknya kalau Anda pribadi, tadi yang saya katakan, pergi ke pasar hewan, beli hewannya. Di pasar hewan biasanya ada tempat pencacahan dan penyembelihan. Anda sembelih sendiri, sewa jasa upah cacah, ya, dan pengulitan dan seluruhnya. Kemudian Anda masukkan ke dalam kantong, bawa ke rumah, beli kantong, isiin sesuai keinginan Anda. Mau dibagiin ke orang fakir miskin sebagian, bagus. Dibagian kepada tetangga walaupun tidak miskin sebagai hadiah, bagus. Sisanya untuk Anda. Alhamdulillah, itu lebih baik. Itu paling dalam waktu 1 jam selesai. Ya. Dan Anda tidak mengotori masjid dan seterusnya. Adapun himbauan saya kepada masjid yang melakukan penyembelihan. Pertama, sediakan lahan kosong untuk para para supplier hewan meletakkan hewan di sana. Sediakan lahan lagi untuk tempat penyembelihan dan pencacahan. Jangan pakai masjid, menyebabkan orang tidak bisa sholat zuhur dan asar, bahkan kadang sampai maghrib. Ya, seperti itu. Sehingga lebih profesional. Dengan ada tempat, mungkin dia sewa, dia panggillah 2-3 para supplier hewan. Masjid tidak berbisnis, aman. Ya, panggil 2-3 supplier, mereka bawa hewannya ke sana, minta fee. Ya, fee ini untuk biaya operasional tadi. Kalau ada sisanya, diberikan ke masjid. Fee operasional apa? Itu kan tanah umpamanya disewa. Tanah orang, baik untuk kandang atau penyembelihan. Nanti jamaah yang mau berkurban langsung beli ke para supplier. Berapa H-min berapa, atau di hari H-nya habis Id, hari H baik hari Id 11, hari Tasyrik 1, 11, 12, 13, ya. Mereka setelah beli, mau dibawa pulang, disembelih sendiri, silahkan.
mau dititip ke panitia kurban di masjid, nah itu di depan ada tempat penyembelihan, ada para orang-orangnya. Dia beli, dia bawa, kemudian disembelih di sana. Pihak panitia penyembelihan minta fee lagi. Ya, dari fee tadi sebagian untuk gaji orang-orang yang bekerja di bagian pencacahan, sebagian untuk pihak untuk kepentingan masjid. Nah, itu bagus, profesional, sehingga masjid tidak, ya, DKM masjid tidak terganggu dengan kondisi tadi. Banyak kasus, ya, hewan tidak sesuai atau harga terlalu tinggi segala macam, kan merusak DKM masjid. Kalau dengan tadi, mereka bebas berjual beli dengan para supplier, dan masjid tidak hilang keuntungannya. Itu lebih profesional dan lebih bagus. Semoga kaum muslimin dengan hal tersebut bisa lebih transparan dalam transaksi mereka. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya kepada kita bersama, apalagi untuk yang berkurban ataupun pengurus dan DKM masjid yang sudah diberikan solusi oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk kita bersama dengan kurban yang akan dilaksanakan nanti insya Allah. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika kita menyimpan uang di bank syariah dengan jumlah saldo tertentu, kita memperoleh fasilitas lebih Ustadz, seperti pelayanan di ruangan yang khusus, yang di sana disediakan snack dan juga minuman, serta fasilitas lunch di bandara. Apakah kita boleh menikmati fasilitas tersebut Ustadz? Nah, kalau fasilitas itu berkaitan dengan penyerahan dan penarikan dana, tidak ada masalah. Para ulama mengatakan al-ifa wal istifa. Umpamanya ada seseorang ingin pinjam uang, ya, Anda punya uang, lalu Anda katakan, saya nggak bisa transfer semua uang saya tunai. nah. Kau minjam 20 juta, silakan datang ke rumah. Ya. Lalu orang itu bilang, Pak, mohon maaf, saya lagi di sini sekarang, di luar kota, bisa tolong ditransferkan. Ya udah, biaya transfernya kamu yang nanggung ya. Ya. Lalu dia meminta orang lain, ya, untuk mentransferkannya, datang ke bank, store tunai, dan ditransferkan ke rekening orang tadi. Sehingga biayanya ditanggung oleh yang minjam. Ini tidak ada masalah. Ya, boleh. Atau ketika membayar, ya, dia mau membayarkan pakai kirim transfer. Yang meminjamkan mengatakan, oh tidak bisa, saya tidak ada rekening di bank. Kamu datanglah kemari, antarkan. Jaraknya dia itu umpamanya harus naik taksi segala macam sehingga keluar uangnya. Ini fasilitas dibolehkan. Maka kalau fasilitas diberikan ruangan khusus di bank ketika store dan ketika tarik, atau bahkan bisa store tunai di tokonya. Ya, dia bekerja sama dengan bank syariah, rekeningnya tidak ada pertambahan, tapi dia minta setiap jam 3 sore karyawan bank syariah datang ke tokonya untuk setoran tunai di toko. Ya, sehingga tidak ada uang yang tersimpan di dalam tokonya atau dibawa pulang, risikonya tinggi. Ini boleh. Adapun di luar itu dapat loan bandara, ini manfaat dari pinjaman dan itu adalah riba. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai pertanyaan dari saudara kita. Fasilitas dari Bank Syariah tadi ya sudah dijelaskan seperti apa dan bagaimananya. Baik,
Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dan ilmu untuk kita bersama, ya, khususnya yang punya juga tabungan di bank syariah ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apa hukumnya membuat BPJS mandiri untuk orang tua? Karena penghasilan anak dan orang tua biasa-biasa saja, Ustadz. Dan orang tua sudah mulai sakit-sakitan. Apa ini termasuk kita tidak tawakal kepada Allah akan rezeki dari Allah, Ustadz? Nah, Ulangi. beliau ini membuat BPJS mandiri untuk orang tua, Ustadz. Karena penghasilan beliau dan orang tuanya itu biasa saja. Dan orang tuanya sudah mulai sakit-sakitan. Katanya apakah dengan usaha ini, dengan membuat BPJS mandiri ini adalah termasuk tidak tawakal kepada rezeki Allah, Ustaz? Tidak ada hubungan tawakal dengan BPJS. BPJS itu statusnya diwajibkan oleh pemerintah. Nah. Ya, dan itu pun masih belum mengcover dana karena diberikan anggota banyak yang digratiskan, yaitu anggota yang menyerahkan surat keterangan tidak mampu. Ya, maka dalam hal ini karena diwajibkan oleh pemerintah, tidak ada masalah dia ikut yang mandiri. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Jadi tidak ada hubungannya antara tawakal dengan BPJS yang sudah diwajibkan oleh pemerintah kita, ya. Nabi SAW manusia. Nah. Baik. Baik, Ustaz, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan jawaban tadi sudah disampaikan oleh guru kita bisa ditangkap atau dipahami oleh saudara kita yang bertanya mengenai persoalan BPJS. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita yang di layanan WhatsApp di 081175500606. Dah. Kita coba bacakan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, anak kerja di lembaga pendidikan swasta di bawah naungan yayasan yang bermanhaj salaf. Di tempat anak kerja ada ikhtilat antara ikhwan dan akhwat. Dengan kantor dipisah, Ustaz. Kebetulan anak admin dan staf di mana anak yang paling banyak berinteraksi dengan akhwat. Anak selalu berusaha membantu pekerjaan dengan profesional atau berbuat baik dalam hal pekerjaan agar tidak terjadi fitnah kebanyakan dengan akhwat yang bekerja masih lajang. Batasan muamalah yang harus dikerjakan seperti apa, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Ini tanyakan ke Ustaz yang lainnya. Baik, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan untuk arahannya. Mudah-mudahan saudari kita atau saudara kita yang bertanya persoalan ini bisa menanyakan kepada asatidz yang lain. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di 081175500606. Pertanyaan seputar muamalah. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, seperti apa hukumnya menjual alat-alat tulis yang sudah kadaluarsa tetapi masih layak pakai, Ustaz? Memang ada lecet-lecet di bagian kemasan tetapi tidak berpengaruh kepada isi di dalam. Dan itu dijual dengan harga yang sama dulunya. Tidak ada penambahan harga, Ustaz. Nah, jazakallah khair, Ustaz. Wallahu a'lam. Hukum asalnya adalah saling ridho. Kalau ada cacatnya Anda sampaikan. Orang beli Anda sampaikan. Ini pena produk 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ya. Kalau Anda mau beli silahkan. Harga berapa, Pak? Sekian. Kalau yang produk yang baru, Pak, yang ini baru. Harga berapa, Pak? Sekian. Silahkan dia mau pilih yang mana. Atau Anda samakan harga pun nggak ada masalah. Tapi wajib Anda sampaikan. Karena produk yang lama, ya, nggak mungkin kondisinya sama. Biasanya kalau pena umpamanya, atau spidol, kemungkinan ada dia mengering tinta di dalamnya sehingga tidak maksimal penggunaannya. Tinggal disampaikan. Ya. Kalau Anda sampaikan dan dia mau membeli, Anda tidak berdosa.
Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Jadi disampaikan kondisinya seperti apa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh saudara kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya membuat pagar itu melebihi batas tanah yang dibeli dengan melewati saluran air atau got? Dan apa ini termasuk mengambil hak orang lain, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau got itu adalah milik orang banyak, fasilitas umum, Nah. ini hukumnya berat sekali. Anda mengambil hak orang banyak. Sehingga bila terjadi sesuatu, Anda tentu yang akan mendapatkan dosa yang banyak. Jangankan beberapa sentimeter, 1 jengkal saja Nabi mengancam, man akhadha shibran minal ardi tawaqahu Allah yawmal qiyamati bisabil ardi. Siapa yang mengambil sejengkal tanah, maka nanti di hari kiamat Allah berikan siksa kepadanya dengan 7 lapis bumi dikalungkan di lehernya. Manalah kuat Anda mengangkatnya, tapi itulah siksaan. Billahi taufik. Naam. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita mengenai pembuatan pagar itu yang melebihi batas tanah yang sudah dibeli ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk kita bersama dan saudara kita yang bertanya juga persoalan ini bisa terjawab dari pertanyaannya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita dari hamba Allah di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum? Nah, Ustaz, bagaimana hukumnya membuat batas atau pagar rumah yang tidak melebihi batas tanah yang sudah dibeli, tetapi di sana diberikan batas untuk orang bisa melewati. Tapi bukan dibuat batas pagar, tapi hanya dibuat tulisan batas orang melewati hanya beberapa sentimeter saja. Apakah ini juga dibolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Tak faham saya. Anda ulangi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya membuat pagar rumah yang sesuai dengan tanah yang dibeli, tetapi di luar pagar tersebut dibuat tulisan orang hanya boleh melewati sesuai dengan batas yang ditentukan atau lebih dari tanah yang dibeli, beberapa sentimeter saja. Dia tidak dibuat pagar, cuma dibuat tulisan, Ustaz. Dia buat apa yang dia buat tulisan? Dibuat tulisan katanya, Ustaz, tapi dia tidak dibuat batas pagar, Ustaz. Dengan batas pagar itu, sisa pagar Anda bukan hak Anda, dan kalau itu adalah jalanan umum, 1 senti pun tidak ada hak Anda melarang orang. Baik. Kalau di sebagian tata ruang kota, itu ada sepadan tanah, ya, yang walau tanah Anda sekian, itu sekitar 3 meter dari badan jalan, itu tidak boleh Anda gunakan. Ya, di sebagian tata kota. Sebagian tata kota yang lain bahkan ada bangunan walau tanah Anda. Bangunan yang boleh di jalan di sebagian jalan, ada yang ukurannya 10 meter dari badan jalan. Ada yang 20 meter dari badan jalan, dan seterusnya. Walau di dalam sertifikat milik Anda itu akan digunakan sebagai fasilitas umum. Namanya untuk saluran air, pembuangan selokan, saluran air bersih, listrik, kabel telepon, dan kabel lain-lainnya. Ya. Wabillahi taufik. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita, meskipun bukan dibuat pagar ya, tapi cuma dibuat tulisan mungkin seperti batas suci ini, Ustaz ya. Kalau di masjid ini juga tidak dibolehkan karena sudah sesuai dengan tanah yang Anda beli sendiri untuk dibuat pagarnya. Baik, dan itu sepertinya ada pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini di program kita, dan sebelum kita tutup kita akan minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Nah, Ustaz.
Ikhwani wa akhwati fillah, mempelajari syariat Allah, syarat wajib untuk kita bisa mencari dan mendapatkan harta yang halal dan mendistribusikannya sesuai dengan apa yang Allah tentukan di dalam harta yang kita miliki. Karena sesungguhnya harta yang kita dapatkan adalah milik Allah. Allah mengatakan, wa atuhum min malillahi alladhi ataakum. Berikanlah kepada mereka harta Allah. Berarti yang Anda miliki adalah harta milik Allah. Karena harta itu milik Allah, mendapatkan dan mendistribusikannya haruslah dengan apa yang Allah telah tentukan di dalam kitabnya, diajarkan oleh nabinya, dan dijelaskan oleh para ulama di dalam buku-buku penjelasan mereka. Semoga dengan demikian, harta yang kita dapatkan dan kita miliki dan kita distribusikan sesuai dengan apa yang Allah tentukan, sehingga harta kita mengantarkan untuk kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk waktu dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita pemirsa Asil TV dimanapun berada yang menyimak kita di kesempatan pagi hari ini, baik melalui telepon langsung di 0811-755-0606 atau melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Dan untuk pertanyaan yang tidak sempat kita bacakan untuk hari ini, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bacakan kembali dan insya Allah akan dijawab langsung oleh guru kita. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara, jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Semoga Allah mudahkan di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali. Tetap setia di Asil TV dan jangan kemana-mana karena banyak tayangan yang bermanfaat yang insya Allah bisa antum saksikan tentunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.